Minggu Gereja Baptis Baitani. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami yang akan memulai sekolah minggu. Berkati kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan kami memuji Tuhan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayo teman-teman, kita memuliakan Tuhan. Judulnya Senin sampai Minggu.
Salam semuanya adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ya, Tante yakin kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, kita hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini, kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk napas kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu pelajaran yang ke-6. Judulnya adalah Paulus bertekun dalam Tuhan, yang diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Diulangi lagi ya. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10 ya. Adik-adik, Paulus itu dulu sebelum bertobat namanya adalah Saulus. Siapa adik-adik? Saulus. Ya benar, Saulus. Saulus dulu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia adalah orang yang sangat jahat sekali. Dia sangat ganas. Dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tapi yang luar biasa adik-adik, setelah Saulus bertobat, namanya diganti menjadi Paulus. Dan dia menjadi orang yang sangat baik sekali. Bahkan dia menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang percaya melalui pemberitaan Injil Paulus. Salah satunya adik-adik adalah jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika adik-adik, dulu mereka itu sama dengan Paulus. Tidak percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan yang lebih parah, jemaat di Tesalonika adalah orang-orang penyembah berhala. Adik-adik tahu nggak berhala? Berhala itu adalah mereka memuja benda-benda mati ataupun benda hidup yang mereka anggap itu adalah sebagai Tuhan ataupun sebagai dewa. Tetapi berkat pemberitaan dari Paulus, jemaat di Tesalonika menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang baik, mereka menjadi orang-orang yang setia, mereka menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Adik-adik, dahulu mereka percaya kepada patung-patung, menyembah pohon yang besar. Oh luar biasa mereka menjadi orang yang sangat setia di dalam Tuhan. Yang lebih daripada itu adik-adik, mereka adalah orang yang tekun sekali memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kebaikan mereka tersiar sampai Makedonia dan Akaya. Bukan hanya sampai di situ adik-adik, bahkan sampai ke seluruh dunia. Begitu juga sampai ke Indonesia. Makanya sampai sekarang Injil disampaikan kepada Indonesia. Di Papua, ada yang dari Papua enggak? Di Sulawesi, di Sumatera, bahkan sampai di Jawa. Makanya kita sekarang di Jawa Barat, kita percaya kepada Tuhan Yesus berkat pemberitaan Injil. Ya, untuk itu kita adik-adik, walaupun kita masih kecil-kecil saat ini, kita yakin dan percaya sebagaimana jemaat di Tesalonika, mereka menjadi orang-orang yang setia, mereka menjadi orang-orang yang baik, yang rajin melayani Tuhan. Itu semua karena Injil mereka dirubahkan, dan karena Injil mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satunya Tuhan yang menyelamatkan manusia. Untuk itu adik-adik, mari kita menjadi orang-orang yang setia. Kita meneladani sifat jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka tekun membaca Alkitab, mereka tekun berdoa, mereka tekun melayani, mereka tekun sekolah minggu, memberikan persembahan. Bahkan mereka menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak yang pintar. Untuk itu adik-adik, Tante yakin ketika adik-adik yang ada di sini percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik juga bisa dan mampu menjadi teladan seperti orang-orang yang ada di Tesalonika. Bukan hanya di rumah, di sekolah, di lingkungan, tetapi kebaikan kita akan tersiar sampai ke ujung dunia. Amin adik-adik? Ya, Tante yakin kita semuanya pasti bisa. Oke deh, sampai di situ ceritanya. Sekarang kita mau ayat hafalan yuk. Ayat hafalan kita saat ini adalah terambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Ulangi lagi, 1 Petrus 4 ayat 10a. Kita akan sama-sama
Baca ya, 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Kita ulangi lagi. 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain. Tante yakin adik-adik pasti bisa karena ayat hafalannya sangat singkat. Oke deh. Terima kasih. Sampai di sini ceritanya. Kita mau berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami mau belajar seperti jemaat-jemaat di Tesalonika yang mau setia kepada Tuhan, yang mau belajar kebenaran firman Tuhan dan setia untuk melayani Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, bahkan sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita sekolah minggu lagi. Hai Emily, Fania, Leonard, Latifa,